Shalom jemaat, mari kita kembali mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita undang Dia hadir dan menjamah melawat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Hadirlah, jamah dan lawat setiap kami. Tuhan, karena kami ingin Engkau sendiri yang hadir. Karena kami percaya ketika Engkau ada, maka mukjizat-Mu akan dinyatakan. Pemulihan demi pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan dari Tuhan Yesus. Bukti kemenangan Dia tidak hanya mati, tetapi Dia bangkit, Dia hidup dan Dia naik ke surga. Tetapi Dia tidak naik dan meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Mari kita pujikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Kemenangan ada bersama dengan kita, sebab kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Dia tidak mati tetapi Dia hidup, Dia bangkit, dan Dia ada di surga saat ini, dan Dia meninggalkan Roh Kudus-Nya untuk kita, untuk selalu menemani kita. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Dia Maha
denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Sebab tiada yang sepertimu, Allahku. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Kau baik, sebab Kau heran. Yesus, Yesus, Allahku, layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Shikalava yagaraga shikalava lava lava. Haleluya.
haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Yesus Kristus Allahku, Allah yang mulia. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang baik Tuhan, dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Yesus Kristus namanya. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga. Dan saat ini Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur kami, yang selalu menolong kami, yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Dan mulut kami takkan pernah berhenti untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu seumur hidupku Tuhan. Aku hanya mau menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang layak terima pujian dari setiap kami. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah. Terima kasih buat segalanya. Engkau baik dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjamah dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu kembali kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ini kita akan melihat dan kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah motivasi kita cukup kuat untuk tetap mengiring Yesus? Ya. Kita tanya kepada diri masing-masing, apakah motivasi kita tetap kuat, cukup kuat untuk kita mengiring Yesus? Kita akan lihat 3 motivasi atau alasan yang mendasari mengapa kita ikut Yesus. Yang pertama kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Alasan yang pertama adalah mengikut Yesus karena mujizat. Ya, mengikut Yesus karena mujizat. Nah, kita lihat apakah mengikut Yesus karena mujizat ini cukup kuat, menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita tetap iring Yesus. Sebagaimana lagu Pentakosta lama mengatakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai kapan?
sampai selama-lamanya. Ya. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 6 juga ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Alasan yang dua motivasi kita ikut Yesus adalah karena alasan perut. Ya. Kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apakah alasan karena perut ini cukup kuat untuk membuat kita tetap bertahan? Iring Yesus sampai selama-lamanya. Nah, nanti kita akan lihat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir adalah di ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang dapat mendengarkannya?" Nah, ini alasan yang ketiga ikut Yesus adalah mencari kenyamanan. Ya, tidak suka yang keras-keras, ya. Mencari yang nyaman-nyaman saja. Ya, kalau khotbah yang lucu-lucu saja, ya, seperti lihat Sri Mulat atau lihat Sule, ya. Kalau khotbah seperti Ibu Gembala tidak ada yang suka. Karena apa? Keras. Kalau Ibu Gembala bukan saya khotbahnya keras. Ya. Ya hantam ketidakbenaran, ya hantam dosa, dan banyak orang yang alergi, Saudara, dengan firman Tuhan semacam itu. Nah, ada tiga hal mengapa kita ikut Yesus. Apakah ketiga hal ini cukup kuat? Yang pertama adalah ikut Yesus karena mujizat. Yang kedua ikut Yesus karena perut. Yang ketiga ikut Yesus karena nyaman, pengen nyaman. Apakah ketiga alasan ini cukup kuat? Nanti kita akan lihat satu persatu. Kita kupas seperti mengupas bawang bombay. Yang pertama karena mujizat. Kelemahannya apa, Saudara? Kelemahannya adalah ketika kita tidak melihat mujizat terjadi, maka kita bisa tinggalkan Yesus. Ketika tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita, kita bisa mutung. Apa itu mutung? Cegek. Ya, apa itu cegek? Ini bahasa Yunani, saya keluar semua, Saudara. Apa itu mutung? Cegek. Katanya ada kesembuhan ilahi. Katanya ada mujizat terjadi, mujizat besar terjadi. Mana buktinya? Kalau alasan kita ikut Yesus karena mujizat, sekali waktu kita tidak terima mujizat, kita akan tinggalkan Yesus. Ya, ini jadi alasan yang rohani. Tidak salah kita ikut Yesus karena mujizat, tapi tidak bisa bergantung dengan mujizat. Kita ikut Yesus, imannya harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun Tuhan tidak menolong aku, menolong kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Meskipun Tuhan tidak menolong kami tidak mau menyembah patung itu, kami tetap setia kepadanya. Ini alasan yang pertama, Saudara, ya. Jadi iman kita bukan iman kalau ditolong, kalau ada mujizat, kalau disembuhkan, tapi iman meskipun tidak ditolong, meskipun tidak ada mujizat, kita tetap ikut Yesus. Katakan amin. Kita lihat sekarang alasan yang kedua. Ikut Yesus karena kamu telah makan dan menjadi kenyang perut. Ikut Yesus karena perut. Kalau kami mau menampung orang yang mau ikut Yesus karena perut, penuh gereja ini, Saudara. Ya, penuh. Ada yang bilang kalau ikut gereja mau minta dibukakan kios di pasar. Ya, minta dikasih pekerjaan.
mau ikut gereja. Kalau ikut Tuhan Yesus mau dibukakan toko, dikasih ini, dikasih itu, mau ikut Yesus ya. Kalau gereja mau buka seperti itu, penuh gereja kita. Tapi alasan itu tidak cukup kuat. Kenapa? Karena ketika satu kali gereja tidak memberikan hal-hal semacam itu, mereka akan lepas, ya. Mereka akan kembalikan Alkitab. Ini saya terima hal seperti ini 2 kali, saudara ya. Pertama, dibalikkan Alkitabnya. Om, maaf, saya sudah tidak ikut Yesus lagi. Loh, kenapa? Loh, Bapak kan cuma begini-begini. Alkitabnya dikembalikan. Karena gereja ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Mereka mau ikut gereja, ya, kalau gereja bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Ya, kalah ini pemerintah, saudara ya. Kalau gereja hanya berfungsi sebagai penyedia sembako, menyediakan BLT, bantuan langsung tunai, wah, ada gereja yang mau seperti itu? Saya pikir tidak ada yang mau ya. Jadi alasan karena ikut Yesus karena perut ini sangat lemah. Bisa sewaktu-waktu rontok dan mengembalikan Alkitabnya, ya. Puji nama Tuhan, itu alasan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mencari kenyamanan, ya. Murid-murid yang di Galilea ini berkata, perkataan ini keras. Ya, firman-Nya Tuhan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini sebuah kalimat retorika. Kalimat yang tidak perlu jawaban karena firman ini berkata, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu artinya tidak ada yang sanggup mendengarkannya. Apakah seperti itu? Saudara maunya khotbah yang lucu-lucu kayak saya? Ya. Kalau saya dikatakan khotbahnya lucu, wah mungkin saya lebih baik ngelamar jadi grup lawak saja, saudara. Ya, bolehlah khotbah lucu-lucu, nggak apa-apa, bagus untuk menyegarkan suasana. Tapi intinya adalah firman Allah tetap diberitakan secara penuh. Kalau iya katakan iya, kalau dosa katakan dosa. Jangan untuk menyenangkan semua orang, lalu kita masuk di zona abu-abu, di gray zone. Jangan. Hanya ada hitam dan putih. Ya dan tidak, benar dan salah. Itu kata Alkitab. Nah, saudara, kita lihat 3 alasan untuk kita percaya Yesus. Ketiga-tiganya ternyata tidak cukup kuat. Kenapa? Yang ketiga, ketika kita perkataan keras, orang akan lihat orang gereja kono wae. Ya. Firman Tuhannya orang ngenei, ya, padahal kita hamba Tuhan biasanya tidak pernah sengaja untuk mengenei orang lain, enggak. Ya, karena kita memberitakan firman, kita beritakan itu pedang bermata 2. Kena yang menyampaikan, kena kepada yang mendengarkan, sama-sama kena. Tapi orang terus berkata, wah, saudara kira pendeta ini keras. Ya, pendeta ini orang iso dijak kompromi. Karena gereja kono wae, kita tidak mau ikut Yesus karena perkataan yang keras. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ternyata 3 alasan ini untuk kita ikut Yesus ternyata tidak cukup kuat. Karena mujizat, karena perut, karena nyaman. Ternyata semuanya mudah rontok. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa alasan sejati yang membuat kita bisa bertahan ikut Yesus sampai selama-lamanya? Kita lihat ayat yang ke-67 sampai selesai ini sangat menarik, saudara, karena ini pengakuan Petrus. Nah, ketika murid-murid mengundurkan diri, banyak yang mulai mengundurkan diri, tidak lagi ikut Yesus di Galilea. Ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Goodbye Tuhan Yesus. Kenapa? Nggak cukup kuat alasannya untuk tetap stay with Jesus. Just because of miracles and signs. Ya, hanya karena harta duniawi, karena alasan perut, hanya karena ingin kenyamanan, tidak ada yang bisa bertahan. Coba kita lihat apa alasan yang keempat. Ya, saya tadi hanya katakan 3.
Tapi ada alasan yang keempat. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat yang terakhir, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, masih tinggal 12 ya. Apa kamu tidak mau pergi juga? Wow. Saya pikir ini satu saudara, tamparan begitu ya. Lihat itu, mayoritas sudah mengundurkan diri. Gereja dari 1.000 orang tinggal kamu 12. Apa kamu tidak ikut yang mayoritas? Tidak mau pergi juga. Nah saudara, kalau seperti ini Yesus sendiri yang katakan, kita lihat apa jawaban Petrus. Jawab Simon Petrus ya, juru bicaranya ini saudara ya, kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan yang keempat yang paling kuat adalah karena jawaban Petrus ini, Tuhan kepada siapakah lagi kami akan pergi? Artinya apa? Tidak ada yang lain. Ya. Kalau saudara ingat lagu zaman tahun 80-an, tidak bisa ke lain hati, mungkin ini cocok. Tak bisa ke lain hati karena apa? Semua sudah dicoba. Itu sebabnya Petrus berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Tidak ada yang lain. Kami sudah we out of choice. Kami sudah tidak punya pilihan lagi. Ya. Artinya apa? Yesus adalah pilihan yang terakhir. Itu artinya Engkau yang terakhir. Ya mungkin sudah pernah coba sama si A, sudah pernah coba sama si B, si C, si D, ya name it. Saudara bisa katakanlah. Mau coba yang di sana, di sono, di mana-mana sudah coba semua. Tapi Petrus akhirnya berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal, yang lain hidup aja enggak. Ya. Yang lain, di mana ada yang hidup? Coba saya mau tanya. Si A, B, C, D mana yang hidup sampai sekarang? Enggak ada. Semuanya mati. Hanya Yesus yang hidup sampai selama-lamanya, sampai hari ini dia hidup. Bahkan yang lain juga berkata Yesus hidup. Ya, maksudnya yang lain itu di luar Kristen berkata Yesus itu hidup sampai hari ini. Nah sekarang saya mau tanya, siapa orang yang hidup ribuan tahun kalau enggak Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata kita membutuhkan alasan yang keempat. Bukan hanya karena mujizat, apalagi karena perut. Bukan juga karena kita pengen nyaman, enggak. Firman Allah berkata, barang siapa mau ikut aku, hendaklah ia apa? Harus memikul apa? Jemaat. Jemaat saya ada 3 orang di sini. Memikul apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Saya mau minta kasih tahu saya mana yang nyaman, menyangkal diri atau memikul salib, mana yang paling nyaman? Ya ada yang enak ya. Menyangkal diri tidak enak karena daging ini mintanya dituruti terus. Mikul salib enak. Orang suruh angkat-angkat aja sambate arworo saudara ya. Sakit ini, sakit itu, apalagi suruh pikul salib. Nggak ada yang nyaman. Apa yang membuat kita tetap bertahan ikut Yesus? Mujizat. Tidak semua terima mujizat, saya mau katakan. Kalau sudah lihat KKR kesembuhan ilahi, banyak disembuhkan atau banyak yang tidak disembuhkan? Banyak yang disembuhkan atau banyak yang tidak disembuhkan? Saya mau tanya. Ayo KKR yang pernah kita datangi, banyak yang sembuh atau banyak yang tidak sembuh? Banyak yang tidak sembuh, yang sembuh mungkin banyak. Tapi yang tidak sembuh jauh lebih banyak. Iya.
Itu sebabnya kita tidak bisa ikut Yesus hanya bergantung pada mujizat, tanda-tanda, enggak. Itu tidak salah. Tapi kita tidak bisa bergantung pada itu. Iman kita harus seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego. Meskipun tidak ditolong, aku tetap setia kepadanya. Ya, apalagi alasan perut, ini riskan banget, saudara. Saudara bisa kembalikan Alkitab nanti ke saya. Ini Pak Pendeta, Alkitabnya tak balik ke. Aku semua jadi orang Kristen. Ya, dipikir kalau jadi orang Kristen itu beras datang sendiri. Ya, uang datang sendiri, tiba-tiba ada di bawah bantal. Enggak. Ya, kita mesti kerja. Tetap kita mesti bekerja keras. Ya. Yang ketiga, jangan cari nyaman, saudara. Jangan ya. Kita cari firman Tuhan yang murni. Pengajaran yang murni. Haleluya. Karena apa? Alasan yang keempat yang membuat kita tetap bertahan ikut Yesus adalah karena Engkau adalah satu-satunya pilihan hidupku yang terakhir. Ya, yang terakhir. Kepada siapakah kami harus pergi? Kalau perkataanmu adalah hidup yang kekal, kami tidak punya siapa-siapa lagi, Tuhan. Engkau yang terakhir. Bagi kami. Bagi kami, Engkau segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tidak mengikut Engkau karena hanya melulu mujizat dan tanda-tanda. Apalagi karena alasan perut, kami tidak mencari kenyamanan ya Tuhan. Meskipun kami butuh nyaman. Tapi satu hal, kami mencari hidup yang kekal, sama yang dikatakan Petrus. Engkau adalah yang terakhir bagi kami. Kepada siapakah kami harus pergi? Kalau Engkau adalah hidup yang kekal, apakah yang diperlukan setelah hidup yang kekal? Tuhan, mampukan kami untuk terus bertahan. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Memberkati kami semua yang sudah hadir menyaksikan ibadah online hari ini. Pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkati semuanya. Berikan kekuatan, penghiburan, damai dan sejahtera. Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah berkat damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai kesudahan zaman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, katakan